Merubah rangkaian lampu TL konvensional menjadi rangkaian lampu TL LED yang kurang tepat dapat mengakibatkan short circuit pada rangkaian apabila terbalik pada saat pemasangan lampu, sehingga mengakibatkan MCB yang ada di rumah menjadi trip atau turun. Di video kali ini, saya akan membahas atau memberitahukan cara yang tepat dalam merubah lampu TL biasa menjadi lampu TL LED. Lampu TL LED adalah jenis lampu pengganti untuk lampu TL konvensional. Lampu TL LED ini banyak digunakan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan lampu TL konvensional. Di antaranya, 1. Hemat energi. Dengan konsumsi energi yang sedikit, lampu TL LED bisa menghasilkan cahaya yang lebih terang dan tahan lama, bisa menghemat 50% sampai 70% energi. Kemudian yang kedua, tidak berbunyi dan tidak memerlukan balas atau tabung starter, sehingga tidak memproduksi suara yang tidak diinginkan dan tidak memerlukan perawatan atau penggantian di bagian balas dan starter tersebut. Yang ketiga adalah tahan lama. Lampu TL LED memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan lampu TL konvensional, sehingga tidak perlu sering untuk diganti. Dan yang terakhir, yang keempat, lampu TL LED ini bebas merkuri, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan lampu TL konvensional. Namun, lampu TL LED memiliki kelemahan, yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan lampu TL konvensional. Daripada itu, lampu TL LED tetap menjadi pilihan karena lebih hemat energi dan biaya yang dikeluarkan itu untuk jangka waktu yang panjang karena lebih tahan lama. Sebelum masuk ke isi video, perkenalkan, saya adalah Johandi dan selamat datang di channel YouTube saya yang salah satunya berisi tentang tips seputar kelistrikan. Oke, baik, sesuai dengan pembicaraan di awal, pada video kali ini saya akan membahas cara merubah rangkaian lampu TL ke lampu TL LED bermerek Philips. Karena tidak memerlukan balas dan starter, jadi rangkaiannya akan lebih sederhana dibandingkan dengan lampu TL konvensional. Namun, pemasangan rangkaian yang kurang tepat akan berdampak fatal pada suatu rangkaian instalasi rumah kita. Bagaimana bisa rangkaian lampu TL LED yang kurang tepat berdampak fatal apabila terbalik pada saat pemasangan lampunya? Sebenarnya sudah saya jelaskan di konten sebelumnya cara mudah merakit lampu TL LED, namun rangkaian tersebut kurang tepat dikarenakan apabila terbalik pada saat pemasangan, lampu bisa menimbulkan hubung singkat atau short circuit. Sebelum itu, teman-teman harus paham dulu wiring diagram rangkaian lampu TL LED merek Philips ini. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki contoh lampu TL LED bermerek Philips. Di lampu TL LED ini terdapat 4 buah pin. Ini kita sebut saja pin 1, 2, 3, 4. Nah, di setiap isinya ini jadi ada 2 buah pin ya, 1, 2, 1 dan 2. Kemudian ada perbedaan di tiap sisinya, yaitu di sini adalah sisi yang berlabel ya teman-teman, sedangkan ini tidak ada labelnya. Nah, biasanya di sisi yang berlabel itu ada wiring atau pengawatannya. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh sisi bagian lampu TL LED merek Philips yang berlabel. Di sini terdapat spesifikasinya teman-teman, dan juga di sini ada wiring untuk lampu TL-nya itu sendiri seperti ini. L dan N menandakan bahwa untuk pin bagian ini adalah sumber arus, fasa dan netral untuk ke
lampu TL LED-nya. Kemudian ini adalah sisi yang tidak berlabel ya teman-teman. Untuk dua pin ini tidak terhubung ke bagian dalam atau ke lampu LED-nya. Namun ini sebagian orang menganggap bahwa pin ini tidak berfungsi ya teman-teman ya. Untuk rangkaian yang saya akan buat bagian ini nanti ada fungsinya ya. Ini dua pin ini terhubung ya satu sama lain, jadi jumper gitu ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, ini adalah contoh sederhana rangkaian lampu TL LED yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk kupingan dari fitting lampu TL nya itu hanya digunakan satu sisi saja gitu. Ini untuk fase netralnya digunakan hanya sisi sebelahnya saja ya teman-teman. Memang bisa menyala, cuman ketika terbalik pada saat pemasangannya maka akan terjadi hubung singkat, otomatis listrik di rumah kita akan turun. Saya akan coba contohkan ya. Ini saya akan coba pasang. Nah, ini adalah bagian sisi yang berlabel dari lampu TL LED merek Philips. Saya akan coba pasangkan. Oke, nah sedangkan sisi satunya itu tidak berlabel ya. Ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, saya putus. Oke, langsung saja kita putar. Oke, sudah, saya akan coba nyalakan. Nyala ya teman-teman ya. Untuk rangkaian sederhana ini bagian satu sisinya saja yang dialiri arus fasa dan netral. Untuk penempatan lampunya seperti ini. Jadi yang berlabel itu adalah sumber arus seperti itu. Ini lampu tetap bisa menyala, cuman untuk rangkaian seperti ini saya tidak rekomendasikan ya. Kenapa? Karena apabila si lampu ini kita balik, jadi bagian yang tidak berlabel itu ada di sumber arus, maka akan terjadi hubung singkat atau trip pada rangkaian instalasi seperti itu. Sebagai contoh, saya akan coba tester untuk rangkaian lampu TL LED yang satu sisinya saja yang mendapatkan fasa dan netral. Ini dia, saya akan coba tester ya teman-teman ya. Ini adalah hasil ukur dari rangkaian seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sisi yang berlabel berada di posisi yang tepat. Ini tidak ada hambatan, jadi pasti lampunya bisa menyala. Kemudian saya akan coba balik untuk lampunya, untuk posisi pemasangan lampunya. Saya akan coba balik. Untuk bagian yang berlabel berada di posisi fitting lampu atau kupingan yang tidak berarus atau bersumber arus, sedangkan bagian yang tidak berlabel berada di sumber arus seperti ini. Kemudian saya akan coba ukur. Nah, ini teman-teman, terdapat hambatan yang sangat besar. Jadi apabila rangkaian seperti ini kita hubungkan ke stop kontak, maka pasti listrik rumah kita akan turun atau jepret atau trip ya teman-teman. Nih ada hambatannya sangat besar gitu. Jadi kalau terbalik penempatan lampunya itu pasti akan turun listrik rumah kita.
Nah, untuk rangkaian seperti ini itu tidak direkomendasikan. Karena kenapa? Pada saat kita mengganti lampu kan kalau misalnya kita copot itu kadang-kadang kita lupa tuh posisinya sebelah mana yang berlabel atau tidak. Paling tidak kita harus buka cover lampunya gitu. Kalau ini kan masih telanjang nih, kita nggak ada cover lampu, cuman saya modifikasi pakai 2 buah fitting aja gitu. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh kedua dari box lampu TL LED. Ini adalah box lampu TL LED dari pabrikan Philipsnya langsung ya teman-teman ya. Ini bisa dibeli langsung di toko lampu ya. Kita coba bandingkan dengan rangkaian yang tadi. Ini saya akan coba pasang lampunya. Yang pertama saya akan coba untuk bagian yang berlabel berada di sebelah kiri. Ini bagian yang berlabel kita tempatkan di sebelah kiri. Pasang, kita putar aja. Oke, nyala ya teman-teman ya. Ini bagian yang berlabel berada di sebelah kiri. Kemudian saya akan coba balik. Untuk bagian yang berlabelnya kita pindahkan berada di sebelah kanan. Ini. Kita coba ya, tetap nyala ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian yang tepat. Karena ini langsung dari pabrikan Philipsnya, pasti tepat ya teman-teman rangkaiannya. Nah, untuk box dari lampu TL konvensional, gimana caranya merubah untuk rangkaian seperti ini? Saya akan coba contohkan, makanya simak terus video ini sampai selesai. Baik sahabat YouTube, ini adalah contoh 2 rangkaian lampu TL LED. Untuk yang bagian bawah bisa dilihat untuk fasa dan netralnya. Fasa dan netralnya itu berada di satu fitting lampu saja. Jadi untuk rangkaian seperti ini itu harusnya untuk yang berlabel L dan N, nah berada di sumber arus seperti ini, lampu akan menyala ya. Kalau misalnya dibalik, ini kita hapus, dan sumber arusnya dari lampu ini L, ini N, di sebelah sini akan terjadi hubung singkat ya teman-teman ya. Karena ini fasa dan netralnya dari lampu TL LED-nya ada di sebelah sini. Sedangkan ini adalah pin yang ini hanya cuma jumper gini aja nih teman-teman. Jadi kalau seperti ini kan fasa dan netral akan bertemu nih tanpa melalui beban. Ini pasti terjadi hubung singkat atau short circuit. Untuk rangkaian yang kedua ini adalah rangkaian lampu TL LED yang tepat teman-teman ya. Jadi untuk kabel fasanya berada di fitting sisi kanan. Yang ini kabel fasa, ini dari input dari PLN, ini terminal kabelnya, ini masuk ke fitting sebelah kanan. Sedangkan untuk kabel netralnya berada di fitting sebelah kiri. Kemudian untuk pin yang bagian atas ini, 2 buah pin yang ini atas, nah ini terhubung ya teman-teman ya. Kita tarik kabel lagi, dihubungkan satu sama lain gitu. Nah untuk rangkaian seperti ini itu lebih aman jika lampu TL LED-nya dibolak-balik. Akan saya contohkan, misalnya ini adalah LN, fasa dan netral. Kemudian alurnya adalah akan seperti ini. Ini jalur fasanya akan masuk ke fitting ini. Ke fitting ini, nah karena ini adalah kabel jumperan, pin ini adalah pin jumperan saja ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Jadi dari line fasa ini akan ke sini, kemudian keluar. Ini mengalirkan arus fasa ke sini. Nah, ini dia mendapatkan fasa dari sini. Sedangkan netralnya langsung
gitu. Nah ini lampu pasti akan menyala gitu. Kemudian kalau misalnya kita balik, ini lampunya seolah-olah kita balik. Nah ini L, ini N, seperti ini. Kita urutkan lagi. Ini kabel fasa ke sini. Oh ini saya hapus. Nah seperti ini. Ini kabel fasa sini akan masuk ke sini teman-teman. Nah kemudian kabel netralnya ke jalur ini sini menuju ke sini. Nah karena ini hanya pin jumperan saja seperti ini kabel netral akan melewati kabel yang ini, kabel jumperan antar pin ini. Nah sini dan bertemu dengan ke sini gitu. Jadi lampu akan menyala dan tidak terjadi hubung singkat seperti itu. Jadi untuk rangkaian yang aman itu yang seperti ini ya teman-teman. Jadi dibalik, mau lampu dibalik posisinya seperti apapun, lampu tetap akan menyala. Berbeda dengan yang ini, berbeda dengan yang bawah seperti itu. Oke baik teman-teman, ini adalah pengaplikasiannya dari rangkaian lampu TL LED yang saya rekomendasikan. Saya akan coba terangkan. Jadi ini kabel yang coklat ini adalah seolah-olah kabel fasa. Dia masuk ke kupingan fitting yang sebelah kanan. Yang ini dia masuk ke sini. Kemudian untuk kabel netralnya yang warna biru, nah ini dia masuk ke fitting yang satunya lagi, ke fitting yang sebelah sana ini ya. Nah ini kemudian kan masih ada satu pin lagi di masing-masing sisinya, itu kita hubungkan ya. Ini kita hubungkan saja seperti itu. Sebenarnya juga sama-sama simple sih ya pemasangannya seperti itu. Kemudian saya akan coba nyalakan ya teman-teman. Oke baik teman-teman, ini saya sudah tes untuk lampu TL LED nya. Bisa diperhatikan untuk labelnya berada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Lampu bisa menyala. Nanti akan saya coba balik untuk labelnya berada di sebelah kiri. Apakah dia tetap akan menyala? Nah oke baik teman-teman, ini sudah saya pindahkan untuk bagian yang berlabel berada di sebelah kiri. Nah ini jadi lampu tetap bisa menyala. Jadi untuk rangkaian seperti ini itu apabila dibulak-balik posisi lampunya itu aman, tidak akan menimbulkan short atau turun pada MCB rumah kita. Itu jadi lebih aman apabila orang awam yang mengganti lampunya ya. Jadi mau dibalik bulak-balik seperti apapun, lampu akan tetap menyala. Berbeda dengan apabila pemasangan hanya pada satu fitting saja untuk sumber arusnya, misalnya di kiri saja gitu. Nanti apabila bagian yang label ini atau sumber arus yang menuju ke lampu LED-nya kita balik, pasti akan terjadi hubung singkat atau short. Jadi kesimpulan dari video ini adalah terdapat dua cara yang saya contohkan dalam merakit atau merangkai lampu TL LED merek Philips. Yang pertama adalah di mana sumber arus fasa dan netral berada pada satu fitting saja. Rangkaian ini tidak direkomendasikan karena apabila terbalik pada saat pemasangan lampu akan terjadi hubung singkat dan menimbulkan MCB yang ada di rumah kita itu jadi turun atau trip. Kemudian rangkaian yang kedua adalah lampu TL LED yang sumber fasa netralnya berada di sisi kanan dan kiri. Kemudian ada dua buah pin yang digabungkan atau dijumper. Nah rangkaian itu yang direkomendasikan ya teman-teman. Jadi apabila kita terbalik pada saat mengganti atau memasang lampu TL LED-nya ini tidak akan terjadi hubung singkat.
Itu memudahkan orang awam yang akan mengganti lampu tail LED-nya yang nggak ngerti lah, nggak ngerti listrik sama sekali gitu. Jadi nggak masalah dibolak-balik seperti apapun, lampunya akan tetap menyala. Demikian video kelistrikan atau tips kelistrikan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.